Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini untuk mendengarkan tausiah singkat yang insyaallah kita jelaskan secara rinci pada siang hari ini. Salawat berangkaikan salam tidak lupa kita curahkan kepada arwah junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, pada kesempatan yang singkat ini izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tausiah singkat tentang Quran Surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun tergolong surah Makkiyah yang terdiri dari 118 ayat. Surah ini adalah surah ke-23 dari Al-Quran. Dinamai Surah Al-Mu'minun karena di permulaan ayat ini menerangkan bagaimana sifat-sifat orang mukmin yang seharusnya, sehingga menyebabkan keberuntungan bagi mereka di akhirat dan ketentraman di dunia. Berikut 11 ayat yang terdapat dalam surah Al-Mu'minun yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang mukmin yang seharusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Di dalam Quran Surah Al-Mu'minun ini Allah menjelaskan yang pertama yaitu qad aflahal mu'minun, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Ali ibnu Abu Tal'ah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah lagi tenang. Kita sebagai manusia, ketika kita takut kepada Allah, kita tidak seharusnya untuk menjauh dari Allah. Kita semakin takut kepada Allah, harusnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna.
yaitu hal-hal yang batil yang mencakup pula hal-hal yang musyrik, juga hal-hal maksiat seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama yang lain, serta perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Perbuatan musyrik adalah perbuatan yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan musyrik ini adalah merupakan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berbuat maksiat tidak akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sebelum dirinya bertaubat. Serta perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Kita di dalam Islam dianjurkan untuk menjaga lisan kita, untuk berbicara yang bermanfaat, berbicara yang baik-baik, dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Di ayat ketiga, orang yang menunaikan zakat. Dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa kebanyakan ulama memaknai zakat dalam ayat ini adalah zakat harta benda. Padahal ayat ini adalah ayat Makkiyah, yang mana sebenarnya zakat tersebut baru difardukan setelah di Madinah, yaitu pada tahun 2 Hijrah. Yang keempat, orang yang menjaga kemaluannya, yaitu orang-orang yang memelihara kemaluannya dari perbuatan yang diharamkan. Dengan memelihara hal tersebut, mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti zina dan liwat, dan mereka tidak akan mendekati istri atau budak-budak mereka yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, orang yang memelihara amanah. Orang yang memelihara amanah ini adalah merupakan orang-orang yang terpercaya. Orang yang diberikan amanah wajib hukumnya untuk melaksanakan amanah itu sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadanya. Orang yang apabila dipercayai ia tidak khianat, tidak seperti sifat orang yang munafik yang dikatakan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya, Ayyahul munafiki thalatha, idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada ukhlafa, wa idza tamannakhon. Yang artinya pertanda orang munafik ada 3, yaitu apabila berbicara dusta, apabila berjanji ingkar, dan apabila dipercaya dia khianat. Yang keenam, orang yang memelihara solatnya, yakni mengerjakan solat secara rutin dan tepat waktu, seperti kata sahabat Ibnu Mas'ud ketika ia bertanya, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, amal apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menjawab, mengerjakan solat di dalam waktunya. Artinya, ketika solat, ketika azan berkumandang, wajib bagi kita untuk tidak melalaikan solat. Wajib untuk kita menyauti perintah Allah dan segera untuk menunaikan solat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.